Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Salwa Aziza dengan NIM terakhir 130. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler, khususnya pembuluh darah, mulai dari pengertian, jenis-jenis pembuluh darah, struktur, hingga fungsinya dalam tubuh. Yang pertama itu pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah sistem peredaran darah yang bekerja untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung sebagai pompa, darah sebagai media transportasi, dan pembuluh darah sebagai jalur peredarannya. Sistem ini sangat penting karena membantu membawa oksigen dan nutrisi ke sel tubuh serta membuang zat sisa metabolisme. Yang kedua yaitu pengertian pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang digunakan darah untuk mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama itu arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Dinding arteri tebal dan elastis karena harus menahan tekanan darah yang tinggi akibat pompa jantung. Sebagian besar arteri membawa darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua itu ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju jantung. Dinding vena lebih tipis dibanding arteri dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Sebagian besar vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga itu kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis. Kapiler berfungsi sebagai tempat tukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan sel-sel tubuh. Karena dindingnya sangat tipis, proses pertukaran zat dapat berlangsung dengan mudah. Pada perbedaan arteri, vena, dan kapiler, terdapat tabel. Nah, untuk dindingnya itu, arteri sendiri tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis, sedangkan kapiler tipis dan permeabel. Arah alirannya itu untuk arteri sendiri, yaitu meninggalkan jantung, vena menuju jantung, sedangkan kapiler berawal dari arteriol. Nah, untuk tekanannya, arteri itu kuat. Makanya, jika terpotong itu darah akan memancar. Pada vena ini, tekanannya lemah. Makanya jika terpotong darahnya merembes. Nah, sedangkan pada kapiler itu sedang. Untuk darah pada arteri banyak mengandung O2 kecuali di paru-paru. Untuk vena banyak mengandung CO2 kecuali di paru-paru juga. Untuk kapiler banyak mengandung O2. Untuk letak arteri itu lebih ke dalam. Nah, untuk vena itu dekat permukaan yang biasa kita lihat warnanya, kayak hijau, ungu, biru. Untuk kapiler itu antara arteri dan vena, jadi di pertengahan. Nah, pada klep, arteri itu cuman punya satu di pangkal karena dia meninggalkan jantung. Sedangkan pada vena itu banyak di sepanjang pembuluh. Eh, Fungsinya klep banyak pada vena itu agar darah tidak kembali lagi ke bawah saat darah menuju jantung. Nah, untuk kapiler sendiri itu dia tidak punya klep. Dalam struktur dinding pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan pertama yaitu tunika intima yang berada paling dalam dan bersentuhan langsung dengan darah. Lapisan ini membantu darah mengalir dengan lancar. Lapisan kedua adalah tunika media yang terdiri dari otot polos dan serabut elastis. Lapisan ini berfungsi mengatur besar kecilnya pembuluh darah sehingga membantu mengontrol tekanan darah. Lapisan ketiga yaitu tunika adventisia atau lapisan paling luar yang berfungsi melindungi dan memperkuat pembuluh darah. Pada arteri, lapisan tunika media lebih tebal dibanding vena karena arteri menerima tekanan darah yang lebih tinggi dari jantung. Nah, dalam pembuluh darah terdapat fungsi-fungsi dari pembuluh darah. Yang pertama itu mengedarkan oksigen dan nutrisi. Yang kedua, membawa hormon.
Yang ketiga, mengangkut zat sisa metabolisme, serta membantu menjaga tekanan darah dan suhu. Masuk ke dalam gangguan pada pembuluh darah, yang pertama itu ada aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak atau plak pada dinding arteri sehingga aliran darah menjadi terhambat. Yang kedua itu ada hipertensi. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan pembuluh darah bekerja lebih keras dan meningkatkan resiko penyakit jantung serta stroke. Yang ketiga itu ada varises. Varises adalah pelebaran pena yang biasanya terjadi pada kaki akibat melemahnya katup vena, sehingga darah menumpuk. Yang keempat itu ada aneurisma, merupakan kondisi ketika dinding pembuluh darah melemah lalu mengalami pembengkakan. Jika pembuluh darah pecah, kondisi ini dapat menyebabkan pendarahan yang berbahaya, terutama bila terjadi pada otak atau aorta. Dan yang terakhir itu terdapat stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah menuju otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Mungkin dicukupkan dari saya. eh, Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembuluh darah memiliki peran penting dalam sistem kardiovaskuler karena membantu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Setiap jenis pembuluh darah memiliki fungsi yang berbeda, namun saling bekerja sama untuk menjaga fungsi tubuh tetap normal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam perkataan ilmiah atau semacamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.